Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman PKN STAN, bertemu lagi dengan saya, Sakti Prabowo, dosen PKN STAN. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas praktek uji autokorelasi dengan menggunakan aplikasi Stata. Bagaimana langkah-langkahnya? Mari kita simak video berikut ini. Baik teman-teman PKN STAN, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mengaplikasikan uji autokorelasi dengan aplikasi Stata. Pertama-tama, kita buka dulu file yang ingin kita gunakan dalam analisis. Pada kesempatan ini, saya sudah membuat data dalam file Stata dataset, Stata uji autokorelasi ini. Ya, jadi ini adalah data mengenai perekonomian makroekonomi dari suatu negara. Tapi tidak akan kita gunakan semua variabel ini, hanya beberapa variabel saja sebagai latihan dalam uji autokorelasi ini. Ya. Jadi langkah pertama, kita set dulu data ini sebagai data time series. Jadi di sini kita punya variabel tahun. Kita set sebagai TS set, time series set. Variabelnya tahun. Kita set sebagai yearly komennya ya. Baik, setelah itu kita mulai melakukan regresi. Jadi yang akan kita regresikan di sini variabel Y-nya adalah GDP per kapita. Selanjutnya ada investasi, lalu ada inflasi, ada populasi, dan misalkan lagi government expenditure. Ya. Kita run, kita dapat hasilnya bahwa semua variabel terlihat signifikan ya, di mana probability lebih besar daripada absolute T ya, itu bernilai 0,00 semua. Artinya dia lebih kecil daripada 0,05, yang artinya setiap variabel ini signifikan mempengaruhi GDP per kapita. Seperti itu. Baik, langkah selanjutnya, karena dalam autokorelasi itu yang akan dilihat korelasinya adalah residu, maka kita harus memunculkan variabel residu. Jadi kita predik, namanya residual misalkan, komennya adalah residual. Ya, jadi kalau kita lihat datanya, apakah sudah muncul? Ya. Ya, jadi di sini sudah muncul residual ya. Seperti itu. Jadi di sini ada minus 21, 6, minus 24 dan seterusnya. Baik. Selanjutnya kita akan melakukan analisis plot terlebih dahulu. Nah, di dalam analisis plot yang akan kita lihat adalah hubungan antara residual pada waktu ke T dengan residual pada waktu ke T-1, dalam arti ada lag 1 tahun di situ. Maka kita juga harus membuat suatu variabel residual T-1. Jadi kita generate residual T-1 gitu ya. Kita tulis T1, T-1 artinya yang sama dengan L, yaitu lag dari residual. Oke. Kemudian kita bisa gambarkan dalam two-way scatter plot. Jika teman-teman ingin menggunakan perintah yang ada di dalam menu Stata, kita bisa gunakan grafik two-way graph ya. Kemudian kita create
scatter, di mana variabel y-nya itu adalah residual dan variabel x-nya itu adalah residual t-1. Ya, kita accept. Ya, oke. Seperti apa hasilnya? Ya. Jadi bagaimana yang terlihat di dalam grafik, sebaran antar hubungan residual dengan residual t-1 terlihat memiliki korelasi, di mana semakin tinggi nilai residual, maka semakin tinggi juga nilai residual T1-nya. Nah, untuk membuktikannya lagi, kita bisa gunakan ESTAT, Estimation Statistic, untuk Durbin-Watson. Untuk autokorelasi kita membuktikan menggunakan Durbin-Watson. Ya, di sini nilainya 0,52. Sebagaimana teman-teman sudah dapatkan materi di video lainnya, bahwa kita perlu melihat kategori nilai Durbin-Watson statistik ini jika dibandingkan dengan Durbin-Watson low dan Durbin-Watson high yang ada di dalam tabel. Nah, kalau kita lihat di sini, saya sudah ini kategorinya, saya sudah munculkan ini di video lainnya. Dan kalau kita mau melihat pada tabel, ya, tabelnya ini adalah tabel Durbin-Watson statistik, signifikan di 1%, ya, signifikan di 1%. Kita bisa gunakan juga yang 5%, ya. Kalau kita gunakan 5%, K ini adalah jumlah regresornya, di mana variabel bebasnya kita punya 4, maka kita gunakan D low dan up-nya ini yang K sama dengan 4. Kemudian kita punya jumlah observasi sebanyak 42, ya, ini N-1 berarti N-nya 43 gitu ya. Ya, di sini ada 40 dan 45. Kita ambil yang bawah, artinya D low-nya ini, DL-nya ini nilainya 1,285 dan DU-nya 1,721. Yang artinya nilai Durbin-Watson kita sebesar 0,5 itu lebih rendah daripada D low. Maka kalau kita lihat klasifikasinya di sini, ketika D lebih kecil daripada DL, maka dapat dikatakan terdapat autokorelasi positif. Maka kita nyatakan bahwa di sini terdapat autokorelasi positif. Dan ini juga tergambar dalam grafik yang sudah kita dapatkan tadi, gitu ya. Baik, demikian materi yang bisa saya sampaikan. Kita bisa bertemu lagi di materi-materi selanjutnya. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.